Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Widawardana. Saya berasal dari SI 16, nomor BP 1910 1152 610685. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah yang saya buat, yaitu perancangan sistem informasi manajemen di masyarakat di bidang pertanian. Yang pertama adalah kata pengantar, daftar isi, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Bab kedua adalah pembahasan. Yang pertama, yang A adalah pertanian pada zaman dahulu, B permasalahan pemetaan, C masalah pertanian, D masalah efisien dan efisien, 3 permasalahan relevansi. Yang keempat adalah yang KF adalah pertanian pada masa sekarang atau era global. Bab 3 adalah penutup kesimpulan, B adalah syarat terakhir daftar pusaka. Baiklah, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pertanian adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. 1. Kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati termasuk dalam pertanian misalnya dipahami orang sebagai budidaya tanaman yang bercocok tanam, serta pembahasan hewan ternak, meskipun cukupnya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme atau biofilm dalam pengolahan produk lanjut, seperti pembuatan keju dan tempe atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penyusunan maka lahir adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana kondisi pertanian pada zaman dahulu. 2 adalah bagaimana kondisi pertanian Indonesia pada masa sekarang. Dan C adalah tujuan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penyusun makalah hari ini adalah 1. Mengetahui kondisi pertanian pada zaman dulu. 2. Mengetahui kondisi pertanian Indonesia pada masa sekarang. Bab 2 adalah permasalahan pertanian. Sektor pertanian Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan yang setiap tahunnya selalu membuat petani kesulitan. Ada beberapa aspek yang merupakan sumber masalah pertanian Indonesia, yaitu aspek kebijakan pemerintah yang dirasa kurang pro terhadap pertanian dan justru melemahkan pertanian. Aspek geografi di mana Indonesia merupakan negara rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, serta letusan gunung berapi. Dan aspek program pemerintah yang belum tepat sasaran. Misalnya kebijakan yang subsidi dalam bentuk benih, pupuk, atau kredit pertanian yang sering di mana populasi oknum di daerah ada fasilitas yang tidak diperhatikan, seperti kualitas irigasi yang rusak, mesin pertanian yang belum mutakhir, dan kondisi lambu yang buruk mempengaruhi hasil beras yang diproduksi nantinya. Akhir-akhir ini sering muncul berita mengenai kebijakan impor pangan. Padahal Indonesia merupakan negara agraris dan negara maritim yang memiliki sumber daya melimpah. Nyatanya di era perdagangan bebas ini, batas antar negara dalam hal transaksi khususnya komoditas pangan menjadi semu. Semua pihak dapat melakukan kegiatan impor ekspor secara bebas. Namun kebijakan impor pangan ini merenggut nasib petani dalam negeri dan semakin menghalangi Indonesia dalam mencapai kedaulatan pangan. Daya saing produk pertanian. Menurut Pemerintahan Pertanian RI, ada 4 aspek yang menjadi sumber masalah. Yang pertama, yaitu tuntutan standarisasi produk yang proses. 2 adalah tuntutan kandungan pangan yang tidak berbahaya dan rendah residu bahan kimia. Yang ketiga adalah tuntutan integrasi pengolahan rantai pasok supply chain management. Dan yang keempat adalah peningkatan kualitas mutu dan keamanan pangan. Alih fungsi lahan. Tingginya angka kelahiran turut menyumbang kebutuhan akan lahan dan pangan yang terus meningkat. Masalah ini ternyata mengancam ketersediaan lahan pertanian di Indonesia.
mau tidak mau memenuhi kebutuhan manusia, maka lahan pertanian dikonversi menjadi lahan terbangun. Misalnya untuk kawasan perumahan penduduk, kawasan perbelanjaan, dan area olahraga. Dan juga adalah akses pertanian terhadap permodalan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, dana masuk program pemerintahan yang kurang pro terhadap petani. Salah satunya petani yang kesulitan mengakses modal. Yang ketiga adalah kelembagaan dan regulasi yang menghambat. Beberapa aspek kelembagaan yang menjadi sumber masalah pertanian Indonesia menurut pemerintah pertanian RI adalah satu, perizinan investasi untuk pengembangan investasi sawit. Kedua adalah perizinan HGU, hak guna usaha investasi tanaman pangan yang belum diatur terkait petunjuk pelaksanaan kecuali untuk tebu. Selanjutnya, ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk tahun 1997 mencapai 200 juta jiwa dan pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai sekitar 220 juta jiwa. Pengadaan pangan merupakan persoalan serius. Pengalaman sejarah pembangunan Indonesia menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi, biaya produksi ekonomi dan stabilitas sosial politik nasional. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi syarat mutlak bagi penyelenggaraan pembangunan nasional. C adalah pemberdayaan ekonomi petani. Untuk memberdayakan ekonomi petani, kita perlu terlebih dahulu mengubah politik pembangunan pertanian berorientasi meningkatkan produksi ke politik pembangunan pertanian dengan meningkatkan agribisnis. Dengan pendekatan agribisnis, maka segala upaya yang di masa lalu hanya tujuan pada usaha tani dan kurang pada non-usaha tani akan semakin berimbang dalam arti pembangunan dan pengembangan usaha tani dan non-usaha tani secara simultan atau terkoordinasi dalam satu sistem terintegrasi. Selanjutnya adalah bab 3 penutup. Kesimpulan 1 permasalahan pertanian. Perlindungan pengetahuan nasional yang relevan dan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. BH untuk berpartisipasi serta berimbang dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman, pangan, dan pertanian. Dan C adalah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada tingkat nasional mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. Selanjutnya, dalam keputusan MK menafsirkan kegiatan berupa pencairan dan pengumpulan plasma nafta oleh petani untuk dirinya maupun masyarakat tidak membutuhkan izin. Namun dalam perjalanan waktu, pembentukan undang-undang tidak menerjemahkan ulang dalam ketentuan umum apa yang dimaksud dengan masyarakat tersebut. Peredaran variantasi hasil penulisan tanaman yang tiba-tiba dibatasi hanya dalam satu wilayah kabupaten kota bukanlah dianggap solusi jika oleh jumlah petani yang mulia tanaman. Saran adalah pertanian supaya selalu ditingkatkan karena merupakan sektor yang berperan dalam perekonomian suatu negara. Diharapkan peran pemerintah untuk mengurangi masalah dalam pertanian. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Apabila salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.